Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai majelis ilmu kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdir majelis ini sebagai majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid din wa dunya wal akhirah, dan kita termasuk min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina ta'allumina ونخص خصوصا الشيخ بالطاهر وإلى حضرة الشيخ هاشم الأشعري وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan materi tentang al-marahil allati marrat bihal qiraat. Sekarang kita masuk marhalah yang ke-6, ada fase yang ke-6, yaitu marhalatut tadwin fil qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Marhalatut tadwin fil qiraat utawi fase kodifikasi ing dalam qiraat, yaitu kodifikasi ilmu qiraat. Laqad budi'a at-ta'lifu fi ilmil qiraati mundhu asrin mubakkirin. Laqad budi'a yakti teman-teman dimulai apa at-ta'lifu karya-karya atau karangan-karangan fi ilmil qiraat ing dalam ilmu qiraat mundhu asrin mubakkirin, sejak masa mubakkirin kang dini, artinya sejak masa yang awal, sejak masa mubakir. Haitsu kana al-Qur'anul Karim wa tilawatuhu, haitsu kana dimana ono opo al-Qur'anul Karim wa tilawatuhu, dan tilawahnya Al-Qur'an iku syughlahum menjadi kesibukan orang-orang, kesibukan para qurra, asyaghila kang menyibukkan an kulli syai', dari segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu dan tilawah dan juga qiraahnya itu menyibukkan orang-orang, khususnya para qurra. Jadi sehingga karena saking sibuknya terhadap Al-Quran sampai-sampai melupakan yang lain. Itu yang dimaksud dengan asyaghila an kulli syai'in. Lanjutannya, haitsu kana ba'dhum yufaddilu ta'allumal Qur'ani wa ta'limahu 'alal jihadi fi sabilillah illa annal mu'arrikhina mukhtalifuna fi ta'yini awwali man allafa fil qiraat. Jadi gini. Oke, kita lanjutkan. Ini saya garis bawah ya yang ada humnya tadi. Hatta kana ba'dhum, sampai-sampai ada sebagian mereka termasuk orang-orang yang sibuk terhadap Al-Qur'an, iku yufaddilu, lebih memilih, lebih mengutamakan sapa ba'duhum ta'allumal Qur'ani ing belajar Al-Qur'an wa ta'limahu, dan mengajarkannya, alal jihad, dibanding berperang. Dalam konteks ini jihad fi sabilillah, berperang ketika itu. Illa, hanya saja, annal mu'arrikhina, bahwasanya para sejarawan
iku mukhtalifuna berbeda pendapat fi ta'yini awwaliman ing dalam menentukan orang yang pertama kali allafa yang mengarang sopeman fil qiraat ing dalam qiraat. Jadi para sejarawan itu sepakat bahwasanya taklif tentang qiraat itu sudah ada sejak dini, di mana haitsu kana al-Qur'anul Karim wa tilawatuhu, di mana Al-Qur'an Karim dan tilawahnya itu sibuk dikaji dibanding yang lain gitu loh. Jadi orang-orang itu pada sibuk mengkaji Al-Qur'an dan tilawahnya, termasuk di dalamnya qiraatnya. Bahkan sebagian mereka itu lebih memilih belajar dan mengajar Al-Qur'an dibanding ikut jihad fisabilillah. Dulu waktu di Halaqah Hatiki pernah saya jelaskan terkait dengan ini. Yang belum hadir waktu itu bisa tanya yang sudah hadir, atau yang belum hadiroh bisa tanya ke yang sudah hadiroh. Hanya saja para sejarawan itu berbeda pendapat ketika menentukan siapa orang yang pertama kali mengarang fil qiraat, yang mengarang menulis tentang qiraat ini siapa yang pertama kali. Lanjutannya, fadzahaba maka berpendapat sopo al-aktsaru, mayoritas mu'arikhin, berarti mayoritas sejarawan, ila annahu bahwasanya awwaluman, orang yang pertama kali adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini pernah saya jelaskan dulu, yaitu Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tuwfiya, wafat tahun 234 Hijriah. Ini wafatnya 234 Hijriah. Lahirnya tahun berapa? 154 Hijriah. Jadi ini 154 Hijriah berarti lebih tua 10 tahun daripada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 164 Hijriah. Wahasiba dan ngarani, menduga, menyangka, atau ya dalam persepsi Imam Ibnul Jazari, wahasiba dan menyangka atau mempersepsikan sopo al-Imamu Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari fi ghayatin nihayah, annahu bahwasanya awwaluman allafa fil qiraat itu adalah iku al-Imam Abu Hatim As-Sajistani. Jadi Imam Abu Hatim As-Sajistani. Ini nisbat ke nama kota ya, Sajistan. Warrajihu tawi yang unggul, pendapat yang unggul. Ada juga yang menyatakan, yaitu orang yang pertama kali allafa fil qiraat, awwaluman allafa fil qiraat itu adalah iku annal imama Yahya bin Ya'mur. Jadi Imam Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur itu generasinya muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Yahya bin Ya'mur, lalu Nasr bin Asim Al-Laythi. Nah ini Yahya bin Ya'mur makanya wafatnya lebih dulu dibanding Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sudah wafat tahun tuwfiya fisana tis'in, tahun 90. Atau ada yang bilang au fisana at-tasi'ah wa thamanin hijriyatan. Huwa awwalu man allafa fil qiraat. Beliau adalah orang yang pertama kali allafa, mengarang atau menulis fil qiraat ing dalam bab qiraat. Tapi tentunya fase awal ini sistematisasinya berbeda dengan ketika fase-fase berikutnya. Tapi tetap generasi awal itu punya satu sebagai pelopor itu kan mesti punya peran. Karena yang setelahnya tidak mungkin ada kalau tanpa ada yang mempelopori, kan begitu.
Makanya dulu itu seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada Al-Qanun Al-Asasi itu aturan-aturan yang dasar itu kelihatannya memang sederhana. Tapi sederhana di masa itu sudah luar biasa. Jadi tidak bisa dilihat hari ini. Termasuk di NU itu ada namanya IPNU, IPPNU. Mungkin ada yang pernah aktif di IPNU ya ketika di Sanawi, di Aliyah dulu. Itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama kan begitu ya. Kenapa kok di situ disebut pelajar? Karena dulu pelajar itu orang punya kesempatan belajar, apalagi perempuan zaman itu langka sekali. Ya kalau sekarang perempuan banyak yang kuliah, bahkan banyak yang berprestasi di bidang akademik. Kalau zaman dulu ketika itu berdiri kan luar biasa, makanya disebut pelajar itu. Sekaligus untuk memberikan motivasi bahwa apapun status kita ya kita ini pelajar sesungguhnya. Talib. Nah, termasuk pelopor-pelopor tadi itu. Jadi jangan dilihat hari ini, wah ini kok ngene tok ae lah. Ngene tok mulai ini lho sing angel. Sama dulu ada lomba siapa yang bisa memberdirikan telur. Jadi telur itu suruh diberdirikan. Padahal enggak bisa. Akhirnya muncul orang yang bisa membuat tempat telur itu. Kayak kerat-kerat itu loh. Begitu jadi bahannya sederhana. Walah, mek ngono tok ae lho, gimana ngono tok, tapi kan yang pelopor itu kan luar biasa. Kalau enggak ada yang pelopornya enggak bisa. Jadi makanya pentingnya pelopor itu. Kita enggak boleh melupakan sejarah. Oke. Termasuk sejarah kita sebagai manusia. Jangan sampai manusia itu lupa yang disebut dengan kacang lupa pada kulitnya kan begitu. Karena orang yang tahu dirinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan begitu. Lanjut. Amal imamu Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Adapun utawi Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fakama haqqaqa ad-Doktor Abdul Hadi Al-Fadli sebagaimana Dr. Abdul Hadi Al-Fadli telah mentahqiq annahu bahwasanya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam iku sabaqa bi tis'ata asyara rajulan mimman allafa fil qiraat. Iku sabaqa mendahului, ini mempelopori mendahului bi tis'ata asyara rajulan kelawan 19 orang, 19 tokoh mimman bitis ata asyara apane rojulan orang, artinya tokoh, mimman rupane mimman saking orang-orang allafa kang mengarang sapa man fil qiraat. Wasabaqa dan mendahului luweh disiki sapa Abu Hatim Al-As-Sajistani bisnaini wa thalathina rajulan kelawan 32 apane rajulan minal muallifin fil qiraat. Kalau Abu Hatim As-Sijistani itu mendahului 32 orang yang menulis tentang qiraat, jadi lebih dulu. Kalau Abu Ubaid Al-Qasim itu 19. Wa ala hadza dan berdasarkan hal ini na'tabiru anna harakatat tadwini fil qiraat. Wa ala hadalan ing atase hal ini, artinya berdasarkan hal ini na'tabiru mengambil ibarat atau na'tabiru kita mengambil kesimpulan anna harakatat tadwin bahwasanya gerakan pembukuan fil qiraat, gerakan kodifikasi fil qiraat dalam qiraat iku bada'at telah mulai harakatut tadwin mundu awakhiril qarnil awal, sejak akhir abad pertama, wa bidayatil qarnis tsani dan awal abad kedua, jadi permulaan abad kedua Hijriah. Jadi sudah dimulai dari akhir abad pertama dan
sampai memasuki awal abad yang kedua Hijriah. Walau bisuratin ghairi ilmiyatin, walaupun bisuratin kelawan bentuk ghairi ilmiyatin kang bukan ilmiah, artinya ketika itu bentuknya masih sederhana, belum ilmiah. Au ghairi fanniyatin, atau bisa disebut ghairi fanniyah, belum secara spesifik. Jadi belum secara spesifik seperti ketika masanya Abu Bakar Ibnu Mujahid, apalagi pada masanya Ibnul Jazari, belum. Ya. Jadi ini ada keterangan walau bi suratin ghairi ilmiyatin aw ghairi fanniyatin. Tsumma akhadhat tatatawwaru fil qarni tsalits. Kemudian mulai terus berkembang, fil qarni tsalits pada abad ke-3 Hijriah. Wa balaghat dan mencapai apa bacanya itu? Punya sampean catatannya ada titiknya enggak itu? Kalau pakai zal apa artinya ya? Kalau pakai daurah itu kan daur, masa, fase. Kalau zaurah apa artinya zaurah? Pakai zal. Kalau dilihat dari maknanya, wa balaghat lan sampai apa, mestinya pakai dal ini. Apa dauratu izdihariha, fase atau masa atau fase ya, fase putaran ini, fase kegemilangan perkembangan qiraat iku terjadi iku fil qarnaini, kan begitu. Dalam 2 abad, rupanya ar-rabi'i wal khamis, yaitu abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Ini juga iskal ini. Kalau zaurah saya tidak tahu. Zaurah apa artinya? Berarti la Allah shawab ini apa katanya? Oh, berarti ini mungkin ada pilihan lain. Kalau di kamus Ma'ani tidak ada, mungkin kamus paket. Nggih. Berarti pakai dal ini ya la Allah shawab ya. Kanggo pulpen. Iya saya tidak tuman ya pakai zal, apa maknanya? Berarti gini, wa balaghat apa dauratu izdihariha, fase kegemilangan terkait dengan gerakan kodifikasi qiraat itu terdapat pada fil qarnain, pada dua abad. Rupani ar-rabi'i wal khamisi, yaitu abad ke-4 dan abad ke-5. Setelah abad ke-4 dan ke-5, apa yang terjadi? Tsumma akhadhat tanhasiru. Maka kemudian setelah itu yang terjadi adalah mulai surut. Jadi setelah masa gemilang tuh masa surut. Kama yaqulu ad-Doktor Muhammad Salim Muhaisin, sebagaimana Dr. Muhammad Salim Muhaisin mengatakan hal tersebut. Ibtidaan, nah ini lanjutannya. Ibtidaan minal qarni sadis hatta al-qarni tsamin. Jadi mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-8. Wa fil qarni tasi, dan ing dalam abad ke-9 lana jitu tidak mendapati sopo kami siwa ba'di musannafatin, kecuali sebagian karya-karya takadu tu'addu 'alal asabi, yang hampir-hampir bisa dihitung dengan jari, berarti hanya sedikit karyanya yang bicara tentang qiraat. Jadi masa keemasannya ada pada masa yang banyak orang menulis qiraat, itu pada masa abad ke-4 dan abad ke-5. Lanjut. Wa fil qarni wa ba'dal qarni tasi', dan setelah abad ke-9 qalla jarang opo at-tasnifu karya karangan fi hadhil mada al-ilmiyah, ing dalam
materi ini yang ilmiah, artinya materi qiraat ini sudah jarang. Wa kanat lan ono apa juhudul ulama, semangatnya para ulama iku takadu takunu maksuratan, hampir-hampir saja hanya sebatas maksuratan ala syarhi manzumatil Imam Asy-Syatibi, yaitu sebatas untuk mensyarahi nazam Imam Asy-Syatibi. Wala'alla sabab, boleh jadi sebabnya adalah fi dzalika, ing dalam hal itu iku yarji'u kembali ila qillatil mustaghilin, kembali pada sedikitnya orang-orang yang menyibukkan diri, orang-orang yang sibuk atau menyibukkan diri bihadhil madah al-ilmiyah, kelawan materi yang ilmiah ini, yaitu materi tentang qiraat. Nadhron ila uzufin nasi, nadhron karena melihat, ila uzufin nasi pada meninggalkannya orang-orang. Jadi banyak orang masyarakat ketika sudah mulai meninggalkan an talaqqiha, dari talaqi qiraat ini, listis'abihim iyaha, karena kesulitan mereka orang-orang iyaha ing qiraat. Jadi karena materi ini sulit bahkan sampai hari ini, makanya yang betul-betul menguasai qiraat teori dan praktek itu tidak banyak. Wa mimman allafa fil qiraati min a'immatiha al-masyhurin minal qurra'il asyrati aw talamizatihim wa ruwatihim. Wa mimman lan iku setengah saking orang di antara orang yang allafa, yang mengarang, menyusun sapa man fil qiraat, yang dalam qiraat, min a'immatiha dari para imamnya, al-masyhurin yang terkenal, minal qurra'il asyra dari para qurra yang 10, atau talamizatihim atau para murid-muridnya dan para perawinya, waruwatihim dan perawi mereka. Yang pertama Abu Amr, rupani Abu Amr ibnil Ala, yaitu Imam Abu Amr ibnul Ala, wafat tahun 154 Hijriah. Lalu yang nomor 2 Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad, Imam Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad, wafat tahun 156 Hijriah. Ali bin Hamzah Al-Kisai, Ali bin Hamzah Al-Kisai, atau yang disebut dengan Ali Al-Kisai. Saya dulu pernah baca tapi agak lupa. Ali Al-Kisai itu kan termasuk salah satu tokoh ulama nahwu Kufah ya. Kalau Ali Al-Kisai, sebutan Kisa itu karena beliau pernah menghadiri majelisnya siapa, lalu pakai jubah kebesaran berwarna hitam, sehingga itulah kemudian mendapatkan lakop julukan Al-Kisai. Makanya di nisbatnya orang Arab itu ada yang nama daerah, ada yang nisbat ke kakek-kakeknya kan begitu ada. Lalu ada yang nisbat, kalau Al-Kisai ini nisbat dari kebiasaan beliau itu yang pernah menggunakan pakaian jubah kebesaran. Jubah kebesaran itu maksudnya bukan kegedean, itu enggak, maksudnya jubah kebesaran berwarna hitam, Kisa. Lalu Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq. Lalu Yahya ibnul Mubarak Al-Yazidi, Yahya ibnu Adam, nomor 6. Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, Abdullah ibnu Ahmad Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf bin Zakwan.
Jadi Abdullah bin Ahmad ad-Dimashqi atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Zakwan. Dan yang ke-10 Abu Amr Hafiz ad-Duri. 11 Ahmad ibnu Muhammad al-Bazzi al-Makki. Al-Bazzi itu rawi dari Imam Ibnu Katsir ya. Al-Bazzi sama Kumbul. Wa qad tataba'a at-ta'lifu fi hadzal ilmi al-mubarak hatta wasala ila asri ibn Mujahid ila aktsara min 40 kitaban. Wa qad tataba'a dan teman-teman berlanjut atau berkesinambungan. Tataba'a berlanjut atau berkesinambungan apa at-ta'lifu pembukuan karya-karya fi hadzal ilmi al-mubarak ing dalam tentang ilmu yang barokah ini, yaitu ilmu qiraat, hatta wasala sampai tumeka ila asri Ibni Mujahid, pada masanya Ibnu Mujahid. Jadi at-ta'lif fi hadzal ilm itu sampai pada masanya Ibnu Mujahid itu mencapai ila aktsar, mencapai lebih dari min arba'ina kitaban, lebih dari 40 karya, 40 kitab yang menulis tentang qiraat. Jadi pada masa Ibnu Mujahid lebih dari 40 kitab. Nah, sekarang fase yang ke-7, zuhuru fikrati tahdidil qiraat. Munculnya fikrah, pemikiran atau ide pembatasan qiraat. Jadi kalau dulu sebelum masanya Ibnu Mujahid itu qiraat itu sangat banyak sekali. Termasuk yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu banyak, imam-imam qiraatnya juga banyak ditulis. Tapi kemudian ada fase qiraat ketika mulai muncul ide dibatasi. Bahkan pembatasan itu nanti di poin nomor 8 itu marhalah tasbi'is sab'ah. Jadi fase dibatasi hanya 7 imam qiraat. Nah ini pada ini munculnya pemikiran untuk tahdidil qiraat atau ide untuk membatasi qiraat. Zaharat muncul apa fikratu tahdidil qiraat, ide membatasi qiraat mundzul qarni tsalits al-hijri, sejak abad ketiga Hijriah. Haitsu allafa, di mana ketika itu mengarang sapa al-Imamu Ahmad bin Jubair, Imam Ahmad bin Jubair, kitaban ing satu kitab. Jadi ketika beliau mengarang satu kitab fil qiraat, dalam hal qiraat, wasamahu, dan beliau memberi nama kitab itu, wasama, dan memberi nama sapa Imam Ahmad bin Jubair hu ing kitab fil qiraat, kitabnya tadi itu disebut kitab al-khamsah, al-khamsata ing khamsah. Wa kataba, jadi mulai ini diberi nama khamsah karena dipilih hanya 5 imam. Wa kataba, dan menulis sapa ghairuhu selain Imam Ahmad bin Jubair kitaban ing sebuah kitab, wasamahu, dan dinamai atau menamai beliau yang lain selain Imam Ahmad bin Jubair, pengarangnya itu memberi nama Ats-Tsamaniyah, diberi batasan 8 kan begitu. Walakin akan tetapi lamma kathuro nalikani semakin banyak sopo al-qurra'u para qurra, wa kathurat, dan semakin banyak opo ar-riwayatu riwayat anhum dari mereka, dari para qurra, wa ausyaka an yadkhula opo al-ittirabu fil qiraat, wa ausyaka, dan hampir saja atau nyaris an yadkhula yen toh melebu opo al-ittirabu, kekacauan atau keraguan, bisa kekacauan bisa keraguan, fil qiraat ing dalam qiraat. Nah ini kemudian fakaro, maka kemudian memikirkan atau memiliki ide sopo al-imamu Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid. Jadi ketika itu lalu kemudian Imam Ibnu Mujahid itu punya pemikiran, punya ide. Wafat tahun 324, lahir tahun 245.
Apa yang menjadi pikiran atau ide dari Imam Ibnu Mujahid? An yastakhlisa qiraatil qurra'il masyhurini biha min asharil amsaril islamiyah allati humilatil qiraatu anha. Imam Ibnu Mujahid lalu punya ide an yastakhlisa ing yen to memadatkan, menyederhanakan sapa Imam Ibnu Mujahid qiraatil qurra ing qiraatnya para imam qiraat al-masyhurina biha, al-masyhurin yang terkenal biha kelawan qiraat min asharil amsar dari paling terkenalnya kota-kota al-islamiyah, kota-kota Islam. Allati kang humilat dibawa, artinya diriwayatkan atau dibawa opo al-qiraatu qiraat anha darinya, anha saking allati. Jadi kota-kota besar, lalu Imam Ibnu Mujahid itu memilih untuk menyederhanakan. Ini kenapa? Karena kalau semakin banyak itu semakin di situ hampir saja muncul keraguan, muncul kekacauan dalam bidang qiraat. Maka di sinilah Imam Ibnu Mujahid punya ide yang luar biasa. Wal amru utawi perkara utawi hal alladzi kang da'a yang mendorong opo alladzi hu ing Ibnu Mujahid ila zalika, artinya hal yang membuat Ibnu Mujahid memotivasi beliau untuk meringkas, untuk menyederhanakan itu apa? Huwa, yang pertama yaitu al-hifadzu ala manhajil qiraat, yaitu memelihara ing atase manhaj qiraat. Li alla takhruja an tariqin naqli al-mauthuqi, agar tidak keluar opo qiraat antariqin naqli dari metode nakal, metode riwayat, metode periwayatan, nakal, al-mauthuqi yang dapat dipercaya, al-mauthuqi bihi yang dapat dipercaya, ilan naqli al-mashkuki fihi. Jadi keluar tidak lagi dapat dipercaya lalu menuju kepada periwayatan yang al-mashkuki fihi yang diragukan. Ini jangan sampai. Sehingga di sini Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid itu memelihara betul manhajil qiraat ini. Au an tariqir riwayati wan naqli, atau dari ini sambungannya ya, li alla takhruja an tariqir riwayah, agar qiraat itu tidak keluar dari tariqir riwayah, metode riwayat, wan naql dan naql, transmisi, alar anir rasul, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari relnya, keluar dari ini, metode ini menuju kemana? Ila tariqil ijtihadat as-syakhsiyah, menuju ke metode ijtihad pribadi. Tidak. Jadi sekali lagi qiraat itu bukan ijtihad pribadi. Ini dijaga betul oleh Ibnu Mujahid ketika beliau menetapkan as-sab'ah itu. Walidzalika lan iku krana mengkono naro melihat atau berpendapat sapa kami, naro memandang sapa kami hu ing Ibnu Mujahid iku yuqassimu membagi sapa Ibnu Mujahid al-qurra'a ing imam qiraat fi kitabihi ing dalam kitabnya Ibnu Mujahid rupane as-sab'ah, kitab sab'ah, ila arba'ati aqsamin. Jadi Ibnu Mujahid membagi qurra itu pada 4 macam, ila arba'ati aqsamin. Wa mulakhasu kalamihi, utawi secara ringkas kalamnya Ibnu Mujahid atau pendapatnya Ibnu Mujahid ketika membagi qurra menjadi 4 macam itu, yang pertama rupane yang pertama adalah min hamalatil Quran, yaitu yang pertama qurra itu min hamalatil Quran. Siapa itu hamalatul Quran? Yaitu mereka adalah man, orang, huwa utawi man iku alimun, punya kapabilitas atau alim, mumpuni, bil lughat, kelawan bahasa. Lughat
di sini menggunakan jamak bukan lughah, itu maksudnya ya ilmu-ilmu seluk-beluk bahasa yang di dalamnya itu. Jadi faham betul tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya kalau hari ini tidak sekedar nahwu, kalau umpama hari ini ya, tapi sudah lengkap. Yo nahwunya, yo sorofnya, yo ma'aninya, ya bayannya, ya badiknya, ya dalalahnya. Makanya kayak Imamuna Asy-Syafi'i itu kan faham betul itu. Ketika beliau menyusun Usulul Fiqh, kitab beliau Ar-Risalah itu. Ar-Risalah itu kan asalnya dapat surat. Beliau dapat surat dari gubernur. Siapa yang kirim surat ke Imam Syafi'i? Saya kok lupa ya. Kirim surat. Akhirnya Imam Syafi'i manggil muridnya, tapi di situ disebut sahabatnya. Siapa namanya? Yang nulis Ar-Risalah itu. Muridnya Imam Syafi'i siapa? Robi bin Sulaiman. Diminta untuk tulis niki, iki ngene. Jadi pertanyaan dari gubernur itu tanya sebenarnya bagaimana caranya memahami Al-Qur'an. Lalu oleh Imamuna Asy-Syafi'i dibikin rumusnya. Oh, begini. Tulis. Lalu dikembalikan. Surat ini makanya disebut Ar-Risalah. Itu kitab usul fikih yang tertulis, dokumentasi usul fikih pertama ya Imam Syafi'i itu. Imam Abu Hanifah itu zaman itu belum secara tertulis, baru kemudian oleh murid-murid beliau digali. Tapi usul fikih pertama yang tertulis ya risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok disebut Ar-Risalah? Karena sejarahnya itu adalah surat balasan kepada gubernur waktu itu yang minta kepada Imam Syafi'i untuk dijelaskan itu. Jadi Imam Syafi'i itu paham betul. Huwa alimun bil lughat. Jadi bil lughat di sini maknanya lughat ini kok menggunakan jamak, apakah dia mampu berbicara bahasa Arab, Inggris, Jerman? Enggak, ini maksudnya lughat itu bermakna saking mendalamnya, di dalamnya kemahiran tentang berbahasa itu tidak hanya sekedar tahu kulitnya, tapi tahu betul ilmu-ilmu bahasa Arab. Paham ya? Wa ma'anil kalimat, dan makna-makna kata. Makna kalimat saja Al-Qur'an itu Masya Allah. Ya luar biasa, dalam sekali. Kalau sudah bicara tentang alimun bil lughat wa ma'anil kalimat, itu sampai faham tentang majaz. Kapan harus dimaknai majaz, kapan hakiki, karena ada korina itu sudah paham betul itu. Wa biwujuhil qiraat. Nah ini. Dan juga alim biwujuhil qiraat, kelawan wajah-wajah qiraat. Wa uyubiha, bukan hanya wajah qiraatnya tapi juga aibnya. Aibnya itu apa? Cacatnya qiraat itu tahu. Ini yang disebut hamalatul Quran. Ini kategori Ibnu Mujahid. Kayaknya kita ini saat ini belum, tapi sampean berpeluang. Iya, ilmu itu semakin zaman akhir itu memang semakin ditarik oleh Allah, semakin sedikit. Tapi ya tetap orang alim itu ada tetap. Mungkin kader-kadernya di antara panjenengan-panjenengan ini. Kan begitu. Jadi paham tentang wujuhil qiraat wa uyubiha wa bil i'rab, dan juga alim tentang al-i'rab wal athar dan athar. Fahuwa al-imam, maka beliau ini fahuwa maka utawi man iku al-imamu imam alladzi yufza'u ilaihi, alladzi yufza'u yang dimintai perlindungan ilaihi maring alladzi, maksudnya itu dijadikan rujukan orang. Kalau orang tidak tahu tentang apa, tanya ke beliau. Ini kelompok yang pertama, para qurra itu yang termasuk min hamalatil Quran. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua, wa minhum lan di antara qurra, lan iku setengah saking qurra man utawi orang. Yu'aribu apa maksudnya yu'aribu itu ya?
Yu'aribu itu boleh jadi bukan orang Arab, tapi sudah memiliki zauk seperti orang Arab. Makanya orang-orangnya disebut termasuk kelompok yang di dalam di dalam kajian bahasa itu ada namanya mu'arrab. Wala yulhinu, dan tidak melakukan lahan. Berarti tingkatannya yang masih bawahnya ini. Oh, gini. Ini berarti 1, 2, 3, 4 ini tidak harus urut ya. Kita lihat dulu ini. Ini tidak harus urut. Ini cuman klasifikasi. Yang kedua, wa minhum man yu'arribu wa la yulhinu. Jadi orang yang dia belajar bahasa Arab, lalu dia bisa membaca Al-Quran dan dia tidak melakukan lahan, tidak salah. Tapi lanjutannya, yakra'u, mampu membaca sopeman bilughatihi walahjatihi, dengan bahasanya dan lahjat mereka, lahjatnya, wala yaktiru, lan ora mampu sopeman ala tahwili lisanihi, ing atase merubah lisannya. Fahuwa, maka utawi man iku matbu'un, alami ala kalamihi. Artinya matbu' itu dicetak secara alami ala kalamihi, ing atase kalamnya. Kal a'rab, seperti orang-orang Arab Badui. Lalu yang ketiga, wa minhum man laisa indahu illal ada. Wa minhum lan iku setengah saking qurra man utawi orang laisa kang ora ono iku indahu di sisi man opo illal ada, kecuali melaksanakan, kecuali mengimplementasikan ba'da simak, setelah mendengar. Jadi di antara qurra itu ada juga yang dia taunya itu ya hanya melaksanakan, hanya mempraktekkan setelah dia mendengarkan. La ya'riful i'raba walal lughata. Ini kayaknya kita termasuk ini. La ya'rifu, tidak mengetahui sapa man al-i'raba ing i'rab walal lughata, dan juga bahasa Arab secara mendalam maksudnya. Fahuwa, maka utawi man iku al-hafidhu, al-hafidh. Oh iya, ini kayaknya kita banget ini. Saya sampean kalau disebut kita nanti sampean katut enggak terima. Oh saya enggak, saya ini termasuk yang hamalatil Quran. Yang nomor 1 tadi, alimun bil lughat wa ma'anil kalimat. Nah, sampean berpeluang. Jangan khawatir, jangan menutup peluang. Harapan harus tetap ada. La ya'riful i'rab wa lal lughata fa huwa al-hafidh faqad yansa, kadang-kadang lali. Kadang-kadang lali, fayaqra'u maka maca sapa man bilahnin kelawan lahan. Lho, kadang keliru ya. Makanya sampean setoran dielingno kok ojo protes. Soalnya kita masih tingkatannya ini. Wa qad yakunu, lan kadang-kadang ono sapa man waqad yakunu, lan kadang-kadang ono sapa man iku musaddaqon, diingatkan, dibenarkan, diluruskan, keliru terus dielingno wong liya, indanasi ing dalam sisi orang-orang, fayahmiluna maka podo mentoleransi sapa annas dzalika ing hal tersebut anhu saking man. Artinya orang-orang itu memberikan toleransi, memberikan maaf. Nggak apa-apa. Ini tingkatan berikutnya. Lalu tingkatan yang keempat, wa minhum lan iku setengah saking qurra man utawi wong ya arifu, yang mengetahui sapa man al-i'raba ing i'rab wal ma'aniya, dan makna-makna, jadi aspek dalam, wal lughati, dan bahasa, tetapi wala ya'riful qiraati, dan tapi tidak mengetahui qiraat. Jadi ada orang-orang pembaca Al-Qur'an itu yang tahu i'rab, yang ngerti artinya titik, yang ngerti bahasa titik, tapi gak paham ilmu qiraat. Artinya wacane ya wis iki lah. Enggak tahu tentang qiraat, tentang riwayat.
Faqad yaqra'u, maka kadang-kadang membaca sapa man yang nomor 4 ini biharfin jaizin fil arabiyyah, kelawan huruf jaizin kang diperbolehkan fil arabiyyah di dalam bahasa Arab. Lam yaqra, yang tidak pernah membaca bihi kelawan harf sapa ahadun, seseorang qablu, sebelumnya. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi kadang-kadang itu mengucapkan huruf di dalam bahasa Arab yang mana huruf itu ternyata dalam qiraat itu tidak ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang membaca sebelumnya. Orang ini disebut fahuwa mubtadi'un. Fahuwa, maka utawi man iku mubtadi'un, kreator. Kreator itu pembuat bid'ah. Mubtadi' itu kan badi'. Badi'us samawat. Badi' itu kan memulai sesuatu tapi tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya Allah itu badi'us samawat. Ketika Allah menciptakan langit itu tidak ada contoh sebelumnya. Makanya bid'ah itu disebut bid'ah itu karena sesuatu yang tidak ada contoh, kan begitu. Jadi nomor 4 ini ana uang sing paham i'rab, paham makna, paham lughat, tapi tidak paham qiraat. Lalu sesekali dia kadang-kadang membaca dalam bahasa Arab itu, tapi ini tidak ada dasar riwayatnya sehingga tidak pernah dibaca oleh orang sebelumnya. Inilah disebut orang pembuat bid'ah dalam bidang qiraat. Bismillahirrahmanirrahim umpama. Dalam qiraat ada enggak? Enggak ada. Tapi dalam nahwu kalau di otak-atik bahasa itu bisa betul. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanu itu menjadi khobar dari mubtada yang kemudian huwa Allah tadi itu, huwa utawa Allah iku ar-Rahmanu, kan begitu. Tapi lagi sholat ya ndak sah. Ini ngarang-ngarang dewe. Tapi secara bahasa bisa betul gitu loh. Tapi tidak ada dasar riwayat, tidak ada dasar qiraat yang meriwayatkan. Makanya di sini disebutkan lam yaqra bihi ahadun qablu fahuwa mubtadi'un, yaitu kreator. Dia membuat kreasi, membuat bid'ah dalam bidang qiraat. Ini ringkasan 4 kelompok qurra. Ya. Tentunya oleh Ibnu Mujahid yang diambil 7 imam qiraat itu semuanya pasti sudah masuk di hamalatil Quran. Tidak mungkin yang nomor 4 atau apalagi yang nomor 2, enggak. Tapi itu pasti sudah diseleksi dan itu betul-betul hamalatil Quran yang disebut huwa alimun bil lughat wa ma'anil kalimat wa biwujuhil qiraat wa uyubiha wa bil i'rabi wal athar fa huwa al imam alladhi yusda'u ilaih. Fahimtum? Ke Fathul Manan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an, ya. Laras. Kemarin kita mendiskusikan tentang tartil. Saya ingin menyampaikan satu kesimpulan dari pembahasan tartil kemarin. Saya secara pribadi, ini pilihan ya. Kan kemarin kita bahas tartil itu ada yang membagi maratibul qiraat, itu ada tahqiq, at-tartil, at-tadwir, dan hadr. Lalu di haqqut tilawah, maratibul qiraat, maratibut tartil wal qiraat, wal qiraah itu dibagi 3. Jadi at-tartil wal qiraah itu dibagi 3. At-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadr. Berarti ketiga-tiganya ini masuk kategori tartil. Monggo kalian pilih yang mana. Tetapi kalau saya, setelah saya angan-angan, saya kok lebih cenderung ke yang pembagian yang 3 ini. Kenapa? Karena perintah Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Walaupun nanti tingkatan itu yang paling baik adalah ya tidak terlalu tahqiq tapi tidak terlalu tadwir. Kenapa? Karena nanti di situ bisa lebih memungkinkan untuk melakukan tadabbur. Karena gini, kemarin saya ikut pelatihan Dewan Hakim. Gus Mun'im yang isi. Saya jadi teringat yang beliau sampaikan itu sama dengan apa yang dikonsepkan oleh seorang linguis kontemporer orang Mesir namanya Tamam Hassan itu.
Jadi hadisnya kan begini. Nanti di akhirat itu yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil, kan begitu. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahib Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil. Bacalah, naiklah derajat sampean, warattil, terus tartilkanlah kama kunta turattilu fid dunya. Yang menarik di teks ini, Rasulullah itu bersabdanya menggunakan kama kunta turattilu fid dunya, tidak menggunakan kama kunta rattalta fid dunya. Apa bedanya? Nah ini, kalau rattalta itu berarti menggunakan fi'lul madhi, tapi kama kunta turattilu fid dunya, fi'il madhi kana plus fi'il mudhari', berarti ini memiliki makna sejak dulu bahkan sampai istimror. Artinya apa? Seandainya hadis itu menggunakan matan yang kama kunta rattalta fid dunya, maka Anda tartil sekali saja itu sudah cukup. Berarti harus tahu tartil kan? Sudah pernah dulu waktu di dunia. Tapi ini hadisnya kama kunta turattilu fid dunya, berarti sebagaimana kamu sering kali dan terus menerus mentartilkan Al-Qur'an. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan Anda itu ada pada akhir ayat yang kau baca. Nah, berarti kalau kita menggunakan pembagian yang 4, ini hasil kontemplasi saya sendiri ya. Kalau kita baca hadr, kalau hadr itu bukan bagian dari tartil, maka jangan-jangan tidak katut di hadis ini. Makanya definisi tartil yang paling banyak dikutip ulama itu Sayyidina Ali itu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Sama baca cepat hadr, tapi tajwidul hurufnya tetap ditaati, ma'rifatul wukufnya tetap ditaati, maka Anda termasuk tartil. Paham? Maka ini bagian yang 3. Maka kama kunta turattilu fid dunya. Orang yang tidak bisa pelan tapi bacanya cepat, saya lebih cenderung ikut yang ini. Kenapa? Karena di situ lebih mencakup kama kunta turattilu fid dunya. Bisa difahami maksud saya? Sama di Al-Qur'an juga ada itu, seperti wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bener tak? So kemarin dalil ada yang keliru sampean melungut tok keliru. Yang waktu baca ayat itu loh. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saya keliru itu, hukman saya kemarin. Keliru. Ngono sampe nang ae. Tambah dikapokno, kapok-kapokno. Opo rek. Mbok diinterupsi gitu loh. Ustaz keliru, Ustaz. Turun. Ganti saya di depan. Wes, balik lagi ke yang tadi. Jadi maksud saya ini memberi motivasi teman-teman yang biasa ngaji cepat, jangan berkecil hati. Itu masuk bagian tartil kalau kita pembagian yang 3 itu. Saya ngajinya cepat berarti saya tidak masuk kategori kama kunta turattilu fid dunya. Itu tartil. Karena kembali ke definisi Ali bin Abi Thalib, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Masih ngaji elon, tapi kalau tidak tajwidul huruf dan tidak ma'rifatul wukuf ya tidak masuk tartil. Sudah lon tapi keliru kabeh. Wasari'u illa maghfirat. Itu tidak tartil itu. Masih lon. Jadi tartil tidak hanya sekedar tempo bacaan, tetapi di situ ada aturan yang harus ditaati. Makanya ini penting. Tapi ya tetap lek ditimbang-timbang maneh ngaji cepet ambek lon. Yang masih terbuka kemungkinan untuk tadabbur lebih luas itu kalau pelan. Nah cepet tuh sampean jek kayak tadabbur lafaz ini wis meloncat berikutnya, mencolot berikutnya wis. Ya tapi tergantung kebutuhan. Hataman ya cepet. Wah hataman disuwe-suwekno lapo ya cek rong dino. Lek rong dino kan amplope tambahake ya jangan. Saya yakin kalian tidak pernah berharap amplop karena yang penting isinya. Guyon-guyon rek. Dulu guru saya itu pernah jelaskan begini, oleh raga.
arek sekolah, arek ngapalno Quran itu krana beasiswa. Ternyata kata guru saya itu begini. Sing apik memang niatnya ditoto, tapi itu proses. Lalu beliau bercerita Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ternyata dulu wakila, itu beliau itu adalah orang tidak mampu. Tapi dia sekolah itu karena beasiswa, yang nanti dengan beasiswa ini IPK-nya harus di atas 3,5. Kalau di bawah itu beasiswa dicabut. Akhirnya dengan iming-iming begitu, beliau itu belajarnya serius. Nah, tapi pada akhirnya Imam Al-Ghazali itu setelah melanglang buana, bahkan sampai menjadi filosof, bahkan menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah yang wakilnya belum usia 30 tahun ya. Jadi ada yang bilang masih usia 22 itu sudah menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah. Jadi kalau sekarang umur 22 itu profesor beliau. Besok UIN ini baru turun lagi profesor muda di arsitek ya. Pak Agung Sedayu, ada yang arsitek ini? Ada yang arsitek ya di sini? Nggak ada. Profesor Agung Sedayu, ini profesornya sudah turun, tinggal pengukuhan. Itu masih usia 42. Itu termuda. Dulu Prof Muji itu juga muda, tapi 47. Ini Prof Agung ini lebih muda lagi. Kalau saya nggak mungkin muda, karena ketika pengangkatan jadi dosen sudah kandung tua. Kan begitu. Mau diputer umurnya juga nggak bisa kan begitu. Ya wes lah. Kan jalan masing-masing orang itu kan memang kullu ya'malu ala syakilati. Yang penting farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Aku mau cerita apa rek? Imam Al-Ghazali itu akhirnya tetap kembali. Artinya kata guru saya begini, tetap harus diusahakan, ditoto niati, tapi nek angel tetap jalankan. Nanti itu ilmu dan lain sebagainya itu akan kembali ke jalan yang dia jalan aslinya, dia akan kembali kepada Allah. Tapi tetap diusahakan, jangan semakin menjauh. Jadi gak apa-apa, sampean deres persiapan kate tes beasiswa itu oleh. Timbang gak deres belas, bapak saya pasrah oleh wayahe, gak oleh wayahe. Ya jangan, ya disiapkan lah. Tapi jangan sampai hanya berhenti di situ. Tetap seragam deres, ono tes beasiswa atau tidak tetap deres. Jadi Imam Ghazali sampai jadi pakar itu motivasinya dulu awalnya begitu. Ada pertanyaan? Monggo. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Didirak diwaca. Al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an al-baitu tawiruma alladzi kang yuqra'u kang dibaca fihi ing dalam alladzi opo al-Qur'anu al-Qur'an. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Wa akhraja al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengeluarkan, meriwayatkan hadis riwayat dari Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Rasulullah iku qala, bersabda sapa Rasulullah, kata Rasulullah, nawwiru sinarilah, Podo nyinarono sinarilah sopo kalian manazilakum ing tempat tinggal kalian dengan dua hal, bisolati kelawan solat, wa tilawatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Marjaknya Nihayatul Qaulil Mufid. Jadi rumah itu kalau dipakai sholat sama membaca Quran itu berbeda dengan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Tapi kalau rumah panjenengan semua sudah terang semua ya, kan listrik sudah masuk semua. Enggak, ini maksudnya terang secara batin, artinya secara metafisik. Artinya metafisik ya tidak, kalau zahirnya ya terang. Tapi kan tidak mesti menjamin rumah yang terang walaupun menggunakan Philip yang sekian watt. Tapi kemudian hatinya tersinari kan belum tentu. Makanya pentingnya tilawatil Quran dan sholat ini di sini. Wa an Anasin, dan dari riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita, sesungguhnya rumah alladzi kang yuqra'u kang diwaca
fihi ing dalam bait, fihi ing dalam alladzi apa Al-Qur'anu Qur'an iku yaktsuru akeh apa khairuhu kebaikannya, wal baitu tawi rumah alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yang tidak dibacakan Al-Qur'an iku yaqullu sedikit apa khairuhu kebaikannya. Jadi kalau sering dibacakan Al-Qur'an itu banyak barokahnya. Semakin jarang maka semakin sedikit barokahnya. Hadisnya dibacakan loh ya. Kalau ada hiasan dinding yang ditempelkan yaitu itu boleh, tetapi dulu sudah pernah kita bahas jangan hanya untuk bangga-banggaan hiasan tok, tapi dibaca yang juga penting. Kan begitu. Rawahu Al-Bazzar, meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar. Wa qala Abu Hurairah, dan Imam Abu Hurairah berkata, innal baita sesungguhnya rumah alladzi kang yutla yang dibaca fihi ing dalam alladzi apa Al-Qur'anu Qur'an ittasa'a maka dadi luas bi ahlihi kelawan penduduk rumah, kelawan penghuni rumah. Jadi atine jembar. Wa katsura khairuhu, wa katsura lan menjadi banyak apa khairuhu kebaikannya rumah. Wa hadarat dan hadir hu ing albait, hu ing allazi sapa al malaikatu para malaikat. Para malaikat ini berarti potensi atau energi positifnya jauh lebih banyak. Wa kharajat dan keluar minhu dari allazi, dari rumah tadi yang dibacakan Al-Qur'an sapa asyaitonu para setan, energi negatif. Wa innal baita lan sesungguhnya rumah allazi la yutla fihi yang tidak dibacakan fihi ing dalam allazi apa kitabullah azza wa jalla yaitu kitab Allah yaitu Al-Qur'an dhaqa menjadi sempit bi ahlihi kelawan penghuninya, gampang sumpek. Pendek gini dek BTK cek gampang sumpek kae, ini bukan salah BTK-nya. Kita harus introspeksi diri, berarti ada sesuatu. Wa qalla dan sedikit apa khairuhu kebaikannya. Wa kharajat lang keluar, ini sebaliknya ya, kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Wa kharajat dan keluar minhu dari al-bait alladzi, dari alladzi tadi sapa al malaikatu para malaikat, wa hadarat dan hadir hu ing alladzi sapa asyaitanu para setan. Jadi potensi energi negatifnya lebih banyak. Jadi malaikat itu bisa dimaknani maksudnya energi positif sehingga kebaikan semakin semarak. Marujiknya adalah Ihya'u Ulumiddin juz 1 halaman 383. Qiraatul Qur'ani qablan naum wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nanti tolong yang tadi saya iskal yang tadi ya, syaghalahum asyaghil tadi. Saya juga nyari, sampean juga nyari ya. Ya, PR. Saya kok janggal tadi di situ. Jadi mudah-mudahan nanti saya tanya ke yang nggih, monggo lebih ahli. Untuk menjelaskan konsep tartil kepada permulaan Konsep apa? Tartil. Oke, terus? kepada pemula yang pembacaannya masih cepat, tajwidnya masih belum. Untuk menjelaskan, ya anu aja, videonya disetel lagi dijelaskan. Gini. Intinya begini Pak Hanif, kalau terkait dengan kepada pemula, itu kita berangkat dari kaulnya Imam Malik di Fathul Manan kemarin. Mereka tetap diarahkan, tapi jangan dipaksa saiki-saiki, karena khawatirnya kalau motivasinya nanti hilang, malah tidak mau ngaji. Ini malah kita rugi. Tetap dimotivasi sama diberi contoh. Nanti lama-lama akan terbiasa. Memang prosesnya lama. Ya, tapi lebih baik sejak pemula itu sudah diingatkan betapa ngaji pelan itu lebih dianjurkan.
Ya, karena kalau sudah jadi itu suruh pelan kadang angel. Itu jauh lebih sulit, gitu loh. Jadi lebih baik ketika pemula, apalagi masih pembenahan bacaan untuk menstandarkan qiraahnya bacaannya itu dilatih tartil. Karena nanti guru itu sangat berperan, betul itu. Guru itu kan memoles. Memang siswa itu punya bawaan, tetapi peran guru itu sekian persen itu ada. Saya mencontohkan kayak orang nyupir. Orang kalau belajar nyupir, kok yang belajar itu kasar, itu nanti hasil ke muridnya itu biasanya juga kasar. Bagaimana pindah gigi persneleng ke ini. Tapi kalau yang ngajarkan itu lalu diajari, lalu bagaimana tartil pelan diikuti. Memang ngaji itu yang bagus kan begitu. Seperti ketika Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Jadi dibacakan, ditirukan. Nah ini sekarang banyak orang belajar termasuk pemula itu tidak telaten. Dibacakan nirokna lo gak telaten. Kayak orang ngaji binatur itu mek ngono tok. Ngaji kok bendino ngene-ngene ae. Tapi kan ngaji itu proses internalisasi jangka panjang. Sama jadi seperti ini, luar biasa ini kan. Itu kan celengan sejak dulu, mulai dari belajar baca, lalu pelan-pelan mulai menghafal. Nggak mungkin 30 juz langsung hafal 30 kan enggak, mesti dimulai dari ya mesti satu ayat dulu, belajar membaca dulu. Jadi harus telaten. Tapi tetap kembali ke dawuhnya Imam Malik kemarin, tetap diberi kelonggaran karena dinun ilal yusri, dinuna ilal yusri, kan kemarin ada nazomnya Imam Al-Khaqqani itu kan begitu. Tapi tetap diarahkan gitu loh Mbak. Ojo sampai tambah Melayu. Tambah Melayu tambah eman. Jadi kalau dalam konteks ini lebih baik mereka tetap ngaji walaupun untuk sementara cepat. Terus nek keliru-keliru ya diilingno. Itu yang berlaku nanti hadis yang walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Tetap dia berusaha dapat 2 pahala karena dia masih proses belajar. Jangan disalahkan. Ngaji ngene iki dosa. Gak usah ngaji, tak ngaji temenan. Ojo. Dawa nduk keliru kabeh. Lah sampean ngukurnya sampean. Kadang kita gini loh, ngajar orang itu harus memposisikan kita seperti yang diajar. Dosen juga begitu. Jangan sampai dosen yang idealis, yang pinter ya. Lalu ngukur peserta didik itu seperti ketika dia saat ini. Nggak mungkin seorang dosen yang sudah berproses sekian tahun, umpama ya, itu lalu mahasiswa S1 dituntut seperti dia saat ini itu nggak bisa. Jadi mesti harus tahu psikologisnya, oh ini begini. Tapi ya tetap penilaian itu evaluasi harus ada tetap. Artinya tetap diarahkan, tapi tuntutan maksud saya tetap diarahkan gitu loh. Masalahnya kalau tuntutan itu berimbas pada nilai, nanti kasihan mahasiswa. Enggak ini, enggak sesuai ini. Oh, lalu enggak lulus semua jadinya. Makanya kemarin kaitannya sama ayat yang saya baca keliru tadi. Musa itu kan belajar ke Nabi Khidir. Fawajada 'abdan min ibadina. Kenapa Allah di situ menggambarkan pertama atainahu rahmatam min indina. Yang kami berikan kepada Khidir itu rahmat min indina. Rahmat itu maknanya apa? Kasih sayang. Ini yang harus dikedepankan. Siapapun yang mengajar, maka aspek rahmat ini yang harus dikedepankan. Ingat loh ya, aspek rahmat itu dalam konteks pengajaran. Ini tidak terkait, bukan berarti gak popo, gak iso, tetap A. Bukan itu maksudnya. Tentunya yang bisa dengan yang tidak bisa ya tentunya beda. Situ E A, ya situ E B plus, B. Kalau parah, tugasnya tidak dikerjakan, ya D lah, ya kan begitu. Jadi rahmah itu lebih pada bagaimana ada ketelatenan. Makanya jadi guru itu begitu. Rahmatan min indina. Ini kalau kita mau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Khidir ketika Nabi Musa belajar kepada beliau. Tetap rahmatan min indina, tapi Nabi Khidir kan tetap tegas. Makanya ketegasan itu disimbolkan dengan perjanjian. Tadi ada kontrak perkuliahan. Loh iya. Ya. Lalu apa kontrak perkuliahannya itu? Apa Mas lanjutannya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, terus apa? Apa terusannya? Hal attabi'uka itu ya. Lah itu kan daftar tuh Musa ya.
hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Didelok potongan dari Nabi Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan begitu. Terusannya apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lalu di situ Nabi Musa buat perjanjian. Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Ya wes. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni ba'daha fala tusahibni. Loh, sampai begitu loh. Nanti kalau sudah saya tanya melanggar saja sudah fala tusahibni. Sudah mulai pembelajarannya. Makanya begitu peringatan pertama setelah fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa tinggal mengingatkan perjanjian di kontrak perkuliahan itu. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa yang dilakukan pertama oleh Nabi Musa? Qala la tu'akhidni bima nasitu. Mesti alasan pertama itu biasanya itu, nasitu. Loh iya kan? Coba santri melanggar. Alasan pertama mesti maaf. Saya khilaf. Saya lupa mbek dulian tangan ini. Wala turhikni min amri. Ya wes, kasih kesempatan lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Protes mana? Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Jadi beda antara alam aqul innaka dengan aqul laka. Qala alam aqul laka itu sudah penegasan lebih itu. Berarti SP1 tadi, mohon maaf, oke. SP2, setungkas ya. Qala apa? Kekuasaan kak concern. Apa yang qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terusannya apa? Qala in sa'altuka an syai'im. Oh yang ini ya, fala tusahibni. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan ini yang kedua, ya segini-gini, kasih saya kesempatan sekali lagi, 3 kali. Kalau setelah ini saya melanggar lagi, saya siap diboyong gitu. Falatu sahibni kan diboyong, buktinya apa? Itu kan hadza firaqu baini wa bainik. Tapi sebelum diboyong, saunabbiuka bita'wili malam tastati' alaihi sabra. Baru dijelaskan ammas safina. Makanya orang santri yang diboyong itu harus tahu rincian kesalahannya. Jangan sampai santri diboyong, kamu diboyong, kenapa? Lu saya tidak salah apa-apa, pokoknya diboyong, gak bisa. Harus dijelaskan. Ini SP1. Makanya di pondok-pondok yang sudah manajemennya bagus, itu jelas SP1. Nanti SP2 mulai dipanggil orang tuanya. Ini kesalahannya sudah sekian, poinnya sekian. Ini kalau sekali lagi, ini yang sudah dilakukan terapinya ini. Kan begitu? Dan seterusnya. Jadi dengan metode menghukum itu boleh asalkan hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang membahayakan atau menyakitkan. Jadi hukum karena kalau di sebuah lembaga itu harus ada aturan yang ditegakkan. Karena kalau enggak, biasanya penyakit itu cepat merembet ke yang lain. Jadi gitu, ini bahayanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Mbak Hanif kalau jawabannya kurang begitu bisa memuaskan. Baik, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaku bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.